Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Dwi Lestari dari kelas 1 TEM AA dengan NIM 224110407029. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan basis bilangan. Di sini ada definisi 2.4. Misal A dan B adalah bilangan-bilangan bulat. Bilangan bulat M adalah kelipatan persekutuan dari A dan B jika dan hanya jika A membagi habis M dan B membagi habis M. Contohnya, himpunan semua kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Himpunan semua kelipatan dari min 9 adalah 9, 18, 27, 36, dan seterusnya. Himpunan semua kelipatan persekutuan dari 6 dan min 9 adalah 18, 36, 54, 72, dan seterusnya. Selanjutnya ada definisi 2.5. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan bulat tak nol A dan B adalah suatu bilangan bulat positif M ditulis menggunakan kurung siku seperti ini. Dibaca KPK dari A dan B sama dengan M apabila memenuhi yang pertama, A membagi habis M dan B membagi habis M. Yang kedua, jika A membagi habis C dan B membagi habis C, maka M kurang dari sama dengan C. C di sini adalah kelipatan persekutuan lain yang nilainya lebih besar dari M. Contohnya, KPK dari 6 dan 8 sama dengan 24. Maka 6 membagi habis 24 dan 8 membagi habis 24. Kelipatan persekutuan yang lain misalnya 48, 72, 96, dan seterusnya yang masing-masing lebih besar dari 24. Selanjutnya ada teorema 2.12. Jika C adalah suatu kelipatan persekutuan dari dua bilangan bulat tak nol A dan B, maka KPK dari A dan B membagi C, yaitu ditulis menggunakan kurung siku, dibaca KPK dari A dan B membagi habis C. Selanjutnya ada teorema 2.13. Jika C lebih dari 0, maka KPK dari C dikali A dan C dikali B sama dengan C dikali KPK dari A dan B. Di sini kita mempunyai contoh 2.6. Misalnya, kita mempunyai KPK dari 105 dan 45. Di sini 105 dan 45 mempunyai kelipatan yang sama, yaitu 15. 105 itu dari 15 dikali 7, sedangkan 45 itu dari 15 dikali 3. Lalu kita keluarkan angka 15 ini, sehingga 15 dikali KPK dari 7 dan 3. KPK dari 7 dan 3 adalah 21, sehingga 15 dikali 21 sama dengan 315. Lalu di sini ada KPK dari 18 dan 30. 18 dan 30 mempunyai kelipatan yang sama, yaitu 6. 18 itu dari 6 dikali 3, sedangkan 30 itu dari 6 kali 5. Lalu kita keluarkan 6, sehingga 6 dikali KPK dari 3 dan 5. KPK dari 3 dan 5 itu ada 15, sehingga 6 dikali 15 sama dengan 90. Selanjutnya yaitu teorema 2.14. Jika A dan B bilangan-bilangan bulat yang keduanya positif, maka FPB dari A dan B dikali KPK dari A dan B sama dengan A dikali B itu sendiri. Contohnya, FPB dari 16 dan 20 dikali KPK dari 16 dan 20, maka FPB dari 16 dan 20 itu adalah 4, sedangkan KPK dari 16 dan 20 itu adalah 80. 4 dikali 80 sama dengan 320. Nah, ternyata 320 ini bisa berasal dari 16 dikali 20. Lalu ada FPB dari 25 dan 18 dikali KPK dari 25 dan 18. FPB dari 25 dan 18 itu adalah 1, sedangkan KPK-nya adalah 450. Sehingga 1 dikali 450 sama dengan 450. Nah, ternyata 450 ini berasal dari 25 dikali 18 itu sendiri.
Selanjutnya kita masuk pada materi basis bilangan. Contoh 3.1. 4.275 itu kan berasal dari 4.270 dan 5. Bisa kita tuliskan menjadi 4 dikali 10 pangkat 3 ditambah 2 kali 10 pangkat 2 ditambah 7 kali 10 pangkat 1 dan ditambah 5 dikali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 ini kan hasilnya 1 ya, jadi tidak mengubah dari angka 5. Selanjutnya ada teorema 3.1. Misalkan B suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1, maka setiap bilangan bulat positif N dapat ditulis secara tunggal dalam bentuk N sama dengan AK kali B pangkat K ditambah AK min 1 dikali B pangkat K min 1 ditambah AK min 2 dikali B pangkat K min 2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah A1 dikali B ditambah A0. Dengan K suatu bilangan bulat tak negatif, AC suatu bilangan bulat dengan 0 kurang dari sama dengan AC, kurang dari sama dengan B min 1 untuk C sama dengan 0, 1, 2, seterusnya sampai K dengan AK tidak boleh sama dengan 0. Ya, di sini kita mempunyai contoh 3.2. Misalkan B sama dengan 5 sebagai basis penulisan, maka lambang dasarnya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi lambang dasarnya ini kurang dari 5, karena B di sini sama dengan 5. Misalkan suatu bilangan bulat N dinyatakan sebagai N sama dengan 3 dikali 5 pangkat 4 ditambah 2 dikali 5 pangkat 3 ditambah 0 dikali 5 pangkat 2 ditambah 1 dikali 5 pangkat 1 ditambah 4 dikali 5 pangkat 0, maka bisa kita tuliskan basis yaitu N sama dengan 3, 2, 0, 1, 4 di basis 5. 5 ini kita tuliskan indeks ya. Lalu misalkan kita akan mengubah 3, 2, 0, 1, 4 di basis 5 akan diubah menjadi basis 10. Maka bisa kita tuliskan bentuk dasarnya terlebih dahulu seperti ini. 3 dikali 5 pangkat 4 ditambah 2 kali 5 pangkat 3 ditambah 0 dikali 5 pangkat 2 ditambah 1 dikali 5 pangkat 1 ditambah 4 dikali 5 pangkat 0. Kemudian kita uraikan di sini 3 dikali 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 ini hasilnya adalah 625, jadi 3 dikali 625. Kemudian 2 dikali 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 ini 125 ditambah 0 dikali 5 pangkat 2, jelas hasilnya 0, maka kita tidak perlu dituliskan di sini. Kemudian 1 dikali 5 pangkat 1, ini hasilnya 5. Kemudian 4 dikali 5 pangkat 1, 0. 4 dikali 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 ini hasilnya adalah 1, jadi 4 dikali 1 sama dengan 4. Kemudian kita operasikan, sehingga di sini ditemukan hasil 2, 1, 3, 4 di basis 10. Kemudian misalkan kita akan mengubah 2, 1, 3, 4 di basis 10 ini menjadi basis 8. Maka bisa kita cari dengan menggunakan teorema hasil bagi. Kita bisa mencari bilangan basisnya itu 8. Jadi 2134 itu dibagi 8 hasilnya 266 dan sisanya adalah 6. Ini makanya ditambah 6. Sehingga kita bisa uraikan kembali 266 ini dibagi dengan 8 kembali. Sehingga ketemu hasilnya 33 dikali 8 dan sisanya adalah 2 dikali 8 ditambah 6. 33 dikali 8 ini dikali ke sini. Nah, 33 dikali 8 dikali 8. Sehingga ketemu 33 dikali 8 pangkat 2 ditambah 2 kali 8 ditambah 6. Kemudian ini 33 bisa kita uraikan lagi. Itu berasal dari 4 dikali 8 ditambah 1. Nah, 33 dibagi 8 itu hasilnya 4, sisanya adalah 1. Kemudian kita kali silang, sehingga 4 dikali 8 pangkat 3, ini 4 dikali 8 dikali 8 pangkat 2, sehingga hasilnya 4 dikali 8 pangkat 3, ditambah 1 dikali 8 pangkat 2, ditambah 2 kali 8, ditambah 6. Kemudian bisa kita tuliskan di sini,
sebagai bentuk dasarnya, yaitu 4 dikali 8 pangkat 3 ditambah 1 dikali 8 pangkat 2 ditambah 2 kali 8 pangkat 1 ditambah 6 dikali 8 pangkat 0. Sehingga hasilnya bisa kita tuliskan bilangan basisnya, yaitu 4, 1, 2, dan 6. 4, 1, 2, 6 di basis 8. Selanjutnya ada basis 2. Basis 2 biasa kita gunakan dalam perangkat komputer yang biasa kita sebut juga dengan bilangan biner. Contohnya di sini, misalkan kita akan mengubah 116 ke dalam basis 2. 116 sama dengan 58 dikali 2. Nah, di sini kita menggunakan teorema hasil bagi, sehingga ditemukan 58 dikali 2. 58 ini menggunakan teori hasil bagi lagi, sehingga ditemukan 29 dikali 2. Kemudian sampai benar-benar sederhana, sehingga ditemukan bentuk sederhana di sini 1 dikali 2 pangkat 6 ditambah 1 dikali 2 pangkat 5 ditambah 1 dikali 2 pangkat 4 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2. Nah, di sini kan pangkatnya itu ada 6, pangkat 6, pangkat 5, pangkat 4, pangkat 2. Nah, di sini kita akan menambahkan pangkat 3, pangkat 1, dan pangkat 0. Sehingga di sini pernyataan dasarnya atau bentuk dasarnya yaitu 1 dikali 2 pangkat 6 ditambah 1 dikali 2 pangkat 5 ditambah 1 dikali 2 pangkat 4 ditambah 0 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 0. Di sini kita menambahkan 0, angka 0 di depan basis 2-nya, karena yang penting tidak mengubah bentuk awal dari pernyataan yang di sini ini. Sehingga ditemukan hasilnya 116 sama dengan 1110 di basis 2. Selanjutnya ada basis 16. Komputer selain menggunakan basis 2 juga menggunakan basis 16 yang mempunyai lambang dasar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Dengan A sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, dan F sama dengan 15. Contohnya di sini kita mempunyai angka 2, AC3 di basis 16. Maka bisa kita tuliskan yaitu 2 dikali 16 pangkat 3 ditambah A di sini nilainya adalah 10, maka 10 dikali 16 pangkat 2 ditambah C di sini nilainya adalah 12, maka kita tuliskan 12 dikali 16 pangkat 1 dan ditambah 3 dikali 16 pangkat 0. Kemudian kita cari hasilnya, 16 pangkat 3 itu 4096, sehingga 2 dikali 4096 ditambah 10 dikali 16 pangkat 2 itu 256, ditambah 12 dikali 16 pangkat 1, itu adalah hasilnya 192, dan ditambah 3 dikali 16 pangkat 0, itu hasilnya 3. Sehingga 2AC3 basis 16 sama dengan 10.947. Nah, bisa kita lihat di sini perbandingan antara basis 10, basis 2, dan basis 16, di mana basis 10 adalah bentuk umumnya, sedangkan basis 2 adalah bentuk bilangan binernya, dan basis 16 yang mempunyai lambang tertentu. Konversi basis 2 ke basis 16 dan sebaliknya. Di sini kita mempunyai contoh bilangan basis 2. Lalu kita akan ubah menjadi basis 16, yaitu dengan cara kita pisahkan bilangan-bilangan ini, 4 bilangan dari sebelah kanan. Jadi 1, 2, 3, 4 kita pisahkan, 1, 2, 3, 4 kita pisahkan, 1, 2, 3 kita pisahkan. Lalu untuk mencari nilainya kita tuliskan di bawah angka-angka ini, yaitu 1, 2, 4. Nah, di sini angka yang terisi adalah hanya yang sebelah sini. Jadi nilainya adalah 4. Tuliskan di sini 4. Lalu di sini juga sama, kita tuliskan di bawahnya 1, 2, 4, 8. Nah, yang terisi di sini adalah sebelah sini dan ini. Maka kita tambahkan 8 ditambah 1, hasilnya 9. Lalu di sini, kita sama juga tuliskan 1, 2, 4, 8. Lalu kita lihat yang terisi adalah sebelah sini, ini, dan ini. Maka kita tambahkan hasilnya adalah 13. 13 itu di basis 16 setara dengan D.
Jadi hasilnya adalah 49D di basis 16. Selanjutnya kita mempunyai contoh yaitu CAB7 di basis 16 akan kita ubah menjadi basis 2. Langkah yang pertama, kita pisahkan terlebih dahulu angka-angkanya yaitu CAB7. Nah, C di sini itu setara dengan 12 di basis 10. Jadi kita lihat di sini, berarti ini bisa kita tuliskan di sini 1, 1, 0, 0, karena yang terisi hanya 8 dan 4. Karena 8 ditambah 4 itu hasilnya 12. 12 itu sama dengan C. Jadi, dituliskan di sini 1, 1, 0, 0. Lalu ada A. A itu di basis 10, nilainya adalah 10. Jadi kita lihat di sini yang dijumlahkan hasilnya 10. Jadi ada sini 8 dan 2. Jadi yang terisi ada ini dan ini. Jadi 1, 0, 1, 0. Tuliskan di sini 1, 0, 1, 0. Lalu ada B. B itu 11. Jadi kita lihat angka yang dijumlahkan hasilnya 11. Di sini ada 8, 2, dan 1. Jadi ini terisi, ini tidak, ini terisi, ini terisi. Jadi 8, 2, 1. Berarti ini dituliskan di sini 1, 0, 1, 1. Kemudian ada 7. 7 ini kita cari nilainya di sini. Bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya adalah 7. Ini di sini berarti ini tidak terisi, ini terisi, ini terisi, ini terisi. Jadi ini bisa kita tuliskan 0, 1, 1, 1. Lalu kita gabungkan sehingga nilainya adalah seperti ini di basis 2. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.